Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desta Putri Ismayanti, saya absen 3 dari kelas 12 IPS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi dan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin serta pembebasan Irian Barat. Nah, yang pertama perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, pada saat itu Indonesia mengalami banyak sekali masalah sehingga Presiden mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, isi dari dekret Presiden ini ada 3. Yang pertama pembubaran konstituante, kemudian yang kedua kembali berlangsungnya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang ketiga pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 menjadi tonggak awal berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia. Demokrasi terpimpin di Indonesia berlangsung sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan akhir pemerintahan Soekarno pada tahun 1966. Demokrasi terpimpin ini mengubah sistem demokrasi liberal menjadi sistem demokrasi terpimpin, di mana presiden mempunyai kekuasaan secara mutlak dan penuh terhadap suatu negara. Hal ini membuat aktivitas partai menjadi dibatasi, sehingga ini sangat nyeleweng dari tujuan awal, yaitu demokratisasi. Nah, pelaksanaan demokrasi terpimpin ini didukung oleh 3 kekuatan besar, yaitu Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Hal ini yang membuat komunis berkembang pada saat itu. Nah, kemudian perkembangan politik pada masa itu yang pertama adalah pembentukan MPRS. Berdasarkan dari dekret Presiden membentuk MPRS dengan tugasnya adalah menetapkan garis-garis besar haluan negara. Nah, seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan. Hal ini nyeleweng dari Undang-Undang Dasar 1945 karena MPRS harusnya dipilih oleh rakyat melalui partai. Kemudian yang kedua, pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. Nah, karena DPR dianggap menolak RAPBN, akhirnya Presiden membubarkan DPR dan mengganti dengan DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nah, DPR-GR ini dibentuk dan dipilih oleh Presiden. Hal ini berbeda sekali dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena kedudukan Presiden dan DPR itu setara, sehingga Presiden tidak boleh membubarkan DPR dan harusnya DPR dipilih secara langsung oleh rakyat. Kemudian yang ketiga, pembentukan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. DPAS dibentuk oleh Presiden dan diketuai oleh Presiden dengan tugasnya menjawab pertanyaan ataupun mengusulkan hal-hal kepada pemerintah. Nah, kemudian ada perkembangan politik adalah pembentukan kabinet kerja. Hal ini masih berlaku sampai sekarang, di mana Presiden akan membentuk kabinet kerja dalam membantu mengembang tugasnya. Kemudian ada juga pembentukan front nasional. Nah, pada masa demokrasi terpimpin juga Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Kemudian arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, pada saat itu arah politik luar negeri Indonesia mengalami penyimpangan yang awalnya Indonesia tergabung dalam gerakan non-blok dan memutuskan tidak akan memihak blok manapun. Namun pada masa demokrasi terpimpin Indonesia seperti memihak salah satu blok, yaitu blok komunis. Hal ini terbukti dari Indonesia yang membentuk poros Jakarta-Peking dan poros Jakarta Phnom Penh, Hanoi, Peking, dan Pyongyang. Hal ini membuat Indonesia semakin dekatkan diri dengan komunis. Nah, kemudian Indonesia juga saat itu menggunakan politik mercusuar, di mana Indonesia mencari kemegahan di antara pergulatan bangsa-bangsa. Terbukti dari banyaknya ada proyek-proyek besar yang dilakukan Indonesia untuk dapat menarik simpati-simpati negara-negara yang tergabung dalam NEPO. Seperti contohnya adalah proyek GANEPO. Nah, kemudian Presiden juga saat itu mengenalkan 2 doktrin politik, yaitu doktrin Old Depo, di mana isinya adalah negara-negara tertindas dan progresif. Kemudian doktrin NEPO, di mana isinya negara berkembang. Nah, Indonesia termasuk dalam doktrin NEPO. Kemudian yang kedua, ada konfrontasi dengan Malaysia. Nah, adanya Federasi Malaysia menganggap bahwa Indonesia menganggap bahwa ini sebagai bentuk neokolonialisme baru dari Inggris. Sehingga Indonesia beserta negara-negara yang tergabung dalam NEPO menolak hal tersebut karena dianggap membahayakan. Akhirnya Indonesia saat itu mengutuskan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat untuk membantu rakyat Malaysia dalam menyelesaikan masalah ini agar keluar dari neokolonialisme Inggris.
Kemudian yang ketiga, pada tahun 1965 Indonesia keluar dari PBB karena tidak mau Malaysia tergabung dalam PBB sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Nah, kemudian masalah politik yang dapat diselesaikan oleh Indonesia pada kala itu adalah masalah pembebasan Irian Barat. Nah, setelah KMB di Den Haag, setelah penangguhan setahun, akhirnya masalah Irian Barat berusaha diselesaikan oleh Indonesia. Ada 3 jalur perjuangan yang dilakukan oleh Indonesia pada saat itu. Yang pertama jalur diplomasi, kemudian yang kedua jalur konfrontasi ekonomi dan politik, kemudian yang ketiga jalur konfrontasi militer. Nah, jalur diplomasi ini telah dilakukan oleh Indonesia dengan berusaha berunding secara langsung dengan Belanda. Namun hal itu tidak membuahkan hasil sehingga Indonesia memutuskan untuk membujuk PBB agar mau menyoroti masalah pembebasan Irian Barat. Namun Belanda malah meyakinkan PBB bahwa masalah pembebasan Irian Barat adalah masalah bilateral antara Indonesia dan Belanda. Nah, karena perjuangan secara diplomasi dianggap tidak membuahkan hasil, akhirnya Indonesia berusaha menyelesaikan masalah pembebasan Irian Barat dengan konfrontasi ekonomi dan politik. Melalui ekonomi, Indonesia melakukan dengan merebut perusahaan-perusahaan Belanda, kemudian adanya pembatalan hasil KMB dengan tidak mau membayar hutang-hutang Indonesia terhadap ke Belanda. Kemudian ada juga pemboikotan terhadap perusahaan Belanda dengan mogoknya buru-buru untuk bekerja di perusahaan Belanda. Nah, di politik Indonesia melakukan dengan pembatalan hasil dari KMB oleh kabinet Ali Susro Amijoyo, kemudian adanya front pembebasan Irian Barat, kemudian juga ada pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda. Nah, karena masalah Indonesia dan Belanda dianggap semakin panas, akhirnya PBB mengutus Amerika Serikat untuk menengahi masalah tersebut. Beberapa usul PBB juga diberikan, namun Belanda malah mendirikan negara sendiri di Papua. Karena hal itu akhirnya Indonesia menempuh jalur konfrontasi militer, di mana Presiden mengumumkan tentang Trikora, berakhir dengan rapat dan dibentuklah Komando Mandala dengan diketuai oleh Presiden dan wakilnya Jenderal Nasution. Nah, kemudian Trikora ini awalnya bermarkas di Makassar, kemudian melakukan penyusupan ke Irian Barat, kemudian terjadilah pertempuran Laut Aru yang menewaskan Jenderal Yos Sudarso dan Wiratno dan beberapa TNI Angkatan Laut lainnya. Nah, akhirnya karena masalah semakin panas, Amerika Serikat dengan wakilnya diplomatnya Ellsworth Bunker mengeluarkan rencana bunker yang berisi tentang pemberian Irian Barat kepada Indonesia, dan setelah beberapa tahun rakyat Irian Barat akan dimintai pendapat. Nah, setelah itu akhirnya dari masalah pembebasan Irian Barat, Indonesia berhasil mendapatkan Irian Barat karena berhasil membujuk Belanda untuk kembali memberikan Irian Barat kepada Indonesia melalui persetujuan New York. Nah, setelah beberapa tahun dimintalah PEPRA atau pendapat rakyat Irian Barat. Ditanya, Irian Barat setuju untuk kembali bergabung kepada Indonesia, sehingga sejak saat itu Irian Barat tergabung dalam Indonesia setelah ditegaskan oleh dalam sidang rapat PBB. Kemudian yang terakhir, masalah ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Masalah ekonomi pada masa demokrasi terpimpin terbilang cukup suram, dan beberapa kali pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut, dimana seperti dibentuklah Dapernas untuk mengatasi masalah ekonomi. Dapernas kemudian berganti nama menjadi Bapenas. Namun ternyata Bapenas tidak mampu mengatasi masalah ekonomi Indonesia pada kala itu, sehingga pemerintah melakukan devaluasi atau pemotongan mata uang. Seperti awalnya mata uang 500 rupiah dipotong menjadi 50 rupiah, serta siapapun yang memiliki tabungan di atas 25.000 akan dibekukan. Nah, kemudian ternyata devaluasi ini juga tidak mampu untuk mengatasi masalah ekonomi pada saat itu, sehingga pemerintah mengeluarkan deklarasi ekonomi yang disebut Dekon. Namun nyatanya Dekon ini bukannya malah memperbaiki, malah memperburuk, di mana terjadinya defisit dan memperparah beban inflasi. Sehingga untuk itu pemerintah kembali mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Kemudian yang terakhir, adanya kebijakan lain dari pemerintah adalah kebijakan Koto dan KESOP. Nah, yang bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, dan tujuan dibentuknya KESOP adalah meningkatkan sektor perdagangan.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Om Santi 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 Om.